Berikut ini adalah cerita fiksi, apabila ada kesamaan nama hanyalah kebetulan belaka. Pesantren Antah Berantah di Magelang dikenal sebagai tempat menimba ilmu agama yang dihormati masyarakat. Dipimpin oleh Kiai Sabib, seorang tokoh karismatik yang dianggap suci, pesantren ini menjadi tempat ratusan santri menghafal Al-Quran dan mendalami ilmu agama. Namun, di balik kemuliaan yang tampak, tersimpan rahasia gelap yang menghancurkan kehidupan 4 santriwati. Dengan berbagai tipu daya dan manipulasi, Pak Sabib melakukan perbuatan keji hingga salah satu korban berani melapor ke polisi. Perjuangan mereka untuk mendapatkan keadilan tidaklah mudah karena berhadapan dengan tekanan sosial, ancaman, dan pembelaan dari para pengikut setia sang kiai. Pesantren Antah Berantah berdiri megah di tengah hamparan sawah dan perbukitan hijau Magelang. Dari luar, pesantren ini tampak seperti tempat yang dipenuhi cahaya ilmu, tempat para santri menghafal ayat-ayat suci dan mendalami makna ketakwaan. Setiap pagi, lantunan doa menggema dari masjid utama, berpadu dengan suara burung yang berkicau di kejauhan. Tak ada yang menyangka bahwa di balik ketenangan dan kesucian itu, ada rahasia kelam yang bersembunyi dalam bayang-bayang, menunggu saatnya untuk terungkap. Pak Sabib, kiai besar yang mengasuh pesantren ini, dihormati sebagai ulama panutan. Setiap kali ia berbicara, suaranya lembut namun berwibawa, membuat santri-santri dan masyarakat sekitar tunduk dengan penuh hormat. Dengan jubah putih panjang dan sorban yang melilit kepalanya, ia tampak seperti manusia tanpa celah, seorang wali yang membawa cahaya Islam. Orang tua santri rela menitipkan anak-anak mereka kepadanya dengan keyakinan penuh bahwa mereka akan dididik dengan ilmu dan akhlak yang mulia. Tak ada yang mencurigai bahwa di balik jubah suci itu, tersembunyi tangan yang penuh dosa. Aisyah, seorang santriwati berusia 16 tahun, telah menghabiskan 3 tahun terakhirnya di pesantren Antah Berantah. Ia anak yang cerdas, rajin, dan selalu ingin menjadi lebih baik dalam memahami agama. Namun, sejak beberapa bulan terakhir, ia mulai merasa ada sesuatu yang janggal. Beberapa santriwati sering menghilang di malam hari, hanya untuk kembali dengan mata sembab dan raut wajah kosong. Mereka menolak berbicara, seolah ada sesuatu yang mengikat lidah mereka dalam ketakutan yang tak terjelaskan. Malam itu, hujan turun deras, membasahi atap pesantren. Aisyah terbangun oleh suara lirih tangisan dari sudut kamar. Ia menoleh dan melihat Rahma, salah satu teman terdekatnya, duduk memeluk lutut di tepi kasur, tubuhnya gemetar. Aisyah mendekat dan menyentuh bahunya dengan lembut. "Rahma, ada apa?" bisiknya, takut membangunkan yang lain. Rahma hanya menggeleng pelan, air matanya terus mengalir tanpa suara. Setelah beberapa saat dalam kebisuan yang menyesakkan, Rahma akhirnya membuka mulutnya. "Aku dipanggil ke ruangan Pak Kiai tadi malam," katanya dengan suara bergetar. Aisyah menahan napas, hatinya berdegup kencang. Ia tahu, itu bukan pertama kalinya seorang santriwati berkata demikian. Ia telah mendengar bisikan serupa dari santriwati lain, tetapi tak ada satupun yang berani menjelaskan apa yang terjadi di dalam ruangan itu. Esok paginya, saat pengajian dimulai, Aisyah memperhatikan wajah Pak Sabib dengan tatapan berbeda. Lelaki itu duduk dengan tenang di atas mimbar, berbicara tentang kesucian, tentang bagaimana perempuan harus menjaga kehormatannya, tentang pentingnya tunduk kepada guru. Kata-katanya mengalir penuh hikmah, tetapi bagi Aisyah, semuanya terdengar kosong. Bagaimana bisa seseorang yang mengajarkan kesucian melakukan sesuatu yang begitu kotor? Selama beberapa hari berikutnya, Aisyah mulai memperhatikan lebih seksama. Ia melihat pola yang mengerikan, santriwati yang dipanggil ke ruangan Pak Sabib selalu kembali dengan wajah pucat, beberapa bahkan meminta izin pulang dengan alasan sakit. Tapi tak ada yang bertanya, tak ada yang berani mencari tahu lebih jauh. Seolah pesantren ini telah membungkam semua suara yang berusaha melawan. Malam itu, ketika Aisyah hendak tidur, ia mendengar namanya dipanggil oleh seorang ustazah. "Pak Kiai ingin bertemu denganmu," katanya singkat. Dada Aisyah terasa sesak. Ia menatap Rahma, yang menundukkan wajahnya dengan ekspresi ketakutan. Di dalam dirinya, ada ketegangan yang mengiris, ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dengan langkah gemetar, ia berjalan melewati lorong gelap pesantren menuju ruangan Pak Sabib. Pintu kayu itu berdiri kokoh di depannya, seperti gerbang menuju sesuatu yang tak bisa ia pahami. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Saat tangannya terangkat untuk mengetuk, jantungnya berdebar begitu kencang hingga terasa menyakitkan. Apa yang menunggunya di balik pintu itu? Di luar, hujan semakin deras, mengguyur halaman pesantren. Kilat menyambar langit, menerangi wajah Aisyah yang dipenuhi ketakutan. Ia tidak tahu bahwa malam itu akan menjadi awal dari mimpi buruk yang akan menghantui hidupnya selamanya. Dengan tangan gemetar, Aisyah mengetuk pintu ruangan Pak Sabib. Tidak ada jawaban, hanya suara hujan yang terus mengguyur di luar, menciptakan irama menegangkan di dadanya. Ia hampir membatalkan niatnya, tetapi pintu tiba-tiba berderit terbuka. Di dalam, Pak Sabib duduk di belakang mejanya,
tersenyum lembut seolah-olah ia adalah seorang ayah yang menyambut anak kesayangannya. "Masuklah, Aisyah," katanya, suaranya rendah namun penuh wibawa. Aisyah melangkah ragu, merasakan hawa dingin yang menjalar di tengkuknya. Begitu pintu tertutup di belakangnya, ia merasa seolah terperangkap dalam ruangan yang tiba-tiba terasa begitu sempit. Pas Habib menatapnya dalam-dalam, lalu berdiri dan berjalan mengelilinginya dengan tenang. "Kau santriwati yang cerdas," katanya. "Aku melihat ketekunanmu dalam belajar, dan aku ingin membimbingmu lebih dekat." Kata-katanya terdengar seperti pujian, tetapi ada sesuatu yang membuat Aisyah merasa tidak nyaman. Jarak antara mereka semakin menyempit. Ia ingin melangkah mundur, tetapi kakinya terasa terpaku di lantai. Kemudian, tanpa diduga, tangan Pak Habib terangkat dan menyentuh bahunya. Sentuhan yang seharusnya hangat sebagai guru, tetapi justru terasa seperti jerat yang melilit tubuhnya. Aisyah menahan napas. Ketakutan membanjiri dirinya seperti air bah yang tak tertahan. Ia ingin berteriak, ingin mengatakan sesuatu, tetapi suaranya menghilang di tenggorokan. Matanya beralih ke pintu, tertutup rapat tanpa celah. Ia tahu, tidak ada yang bisa melihat atau mendengar apa yang terjadi di ruangan ini. Seketika, ia teringat wajah Rahma, wajah Siti, wajah-wajah santriwati lain yang telah lebih dulu dipanggil ke ruangan ini. Sekarang ia mengerti, ia tahu apa yang telah terjadi pada mereka, dan apa yang akan terjadi padanya jika ia tidak melakukan sesuatu. Dengan sisa keberanian yang ia miliki, Aisyah melangkah mundur dan menundukkan kepalanya. "Saya masih harus menghafal surat yang diberikan Ustazah, Pak Kiai," katanya, suaranya nyaris bergetar. Ia berharap bisa keluar dari sini tanpa menimbulkan kecurigaan. Pak Habib memandangnya sejenak, lalu tersenyum samar. "Baiklah," katanya, tetapi tatapan matanya menyiratkan sesuatu yang lain. "Kita akan bicara lagi nanti." Dengan tergesa, Aisyah berbalik dan membuka pintu, hampir berlari keluar dari ruangan itu. Begitu udara dingin malam menyentuh kulitnya, ia menyadari satu hal yang membuatnya semakin takut. Ini bukan akhir. Ini baru permulaan. Aisyah berjalan cepat melewati lorong pesantren yang gelap, dadanya naik turun seiring napas yang terengah. Hujan masih turun deras. Di luar, membasahi kaca-kaca jendela yang bergetar tertiup angin. Tangannya dingin, tubuhnya gemetar. Ia baru saja lolos dari sesuatu yang mengerikan, tetapi hatinya tahu bahwa ancaman itu belum berakhir. Begitu ia sampai di kamar, Rahma dan beberapa santriwati lain menoleh ke arahnya dengan cemas. Mata mereka berbicara lebih banyak dari kata-kata, mereka tahu kemana Aisyah tadi pergi. Dengan napas tertahan, Aisyah mengangguk kecil, dan seketika wajah Rahma memucat. Mereka semua pernah mengalami ini, tapi mereka tetap diam, karena mereka tahu tak ada yang akan percaya pada mereka. Malam itu, Aisyah tak bisa tidur. Ia berbaring menatap langit-langit, pikirannya berputar tanpa henti. Ia merasa jijik, takut, dan marah pada dirinya sendiri. Mengapa ia hanya diam tadi? Mengapa ia tak berani melawan? Tapi bagaimana mungkin ia bisa melawan seseorang yang dihormati oleh seluruh pesantren, bahkan oleh keluarganya sendiri? Pak Habib bukan hanya seorang kiai, dia adalah simbol kekuasaan, seseorang yang dianggap suci. Tak akan ada yang percaya jika seorang santriwati sepertinya menuduhnya berbuat sesuatu yang tercela. Jika ia bicara, bukan Pak Habib yang akan disalahkan, melainkan dirinya sendiri. Di sudut kamar, Rahma duduk memeluk lutut, matanya kosong menatap lantai. Ia sudah melalui ini lebih dari sekali, dan luka itu telah menggerogoti dirinya dari dalam. Aisyah tahu betapa beratnya menyimpan rahasia seperti ini, bagaimana perasaan hancur itu perlahan membunuh seseorang tanpa ada yang menyadari. Ia mulai memahami mengapa beberapa santriwati tiba-tiba memilih pulang tanpa alasan, mengapa beberapa lainnya menjadi pendiam dan sering sakit. Mereka semua adalah korban, tetapi tak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan mereka. Fajar menyingsing, tetapi bagi Aisyah, malam itu terasa tak berujung. Saat suara azan subuh berkumandang dari masjid, ia bangkit dari tempat tidurnya dengan tekad baru di hatinya. Ia tak bisa terus berdiam diri. Jika tak ada yang mau melawan, maka ia yang harus melakukannya. Namun, satu pertanyaan besar menghantui pikirannya, bagaimana caranya melawan seseorang yang memiliki kuasa atas segalanya? Aisyah duduk di barisan santriwati saat pengajian subuh dimulai. Matanya menatap kosong ke arah kitab di hadapannya, tetapi pikirannya melayang jauh. Setiap kali suara Pak Habib menggema di dalam aula, perutnya terasa mual. Lelaki itu berbicara tentang kesucian, tentang bagaimana perempuan harus menjaga kehormatannya, tetapi bagi Aisyah, kata-kata itu tak lebih dari topeng yang menyembunyikan kebusukan. Ia melirik ke arah Rahma yang duduk tak jauh darinya. Wajah temannya itu pucat, tangannya menggenggam tasbih erat-erat, seolah hanya dengan itu ia bisa bertahan. Seusai pengajian, Aisyah mendengar beberapa ustazah bergosip di sudut ruangan. Mereka membicarakan seorang santriwati yang tiba-tiba meminta izin pulang ke rumah.
Katanya sakit, tapi sudah berbulan-bulan tidak kembali, bisik salah satu dari mereka. Aisyah langsung tahu siapa yang mereka maksud. Siti, salah satu dari mereka yang pernah dipanggil ke ruangan Pas Habib. Aisyah menahan napas, menyadari bahwa pola ini terus berulang. Satu persatu santriwati menghilang, tetapi tak seorang pun bertanya mengapa. Kebohongan yang mereka telan setiap hari telah membuat mereka buta terhadap kebenaran. Sore harinya, saat Aisyah tengah menimba air di sumur pesantren, seorang ustazah mendekatinya dengan tatapan tajam. "Pak Kiai sangat menyayangimu, Aisyah," katanya dengan suara pelan tetapi penuh tekanan. "Jangan sekali-kali kau melawan atau berbicara hal yang tidak perlu. Kau tidak ingin menjadi seperti yang lain, bukan?" Aisyah merasakan darahnya membeku. Ini bukan sekadar peringatan, ini ancaman. Selama ini ia pikir hanya Pak Sabib yang mengetahui rahasianya, tetapi ternyata ada yang lain. Mereka yang seharusnya melindungi santriwati justru memilih berpihak pada pemangsa. Malam itu, Aisyah tak bisa tidur. Ia menyadari bahwa melawan Pak Sabib bukan hanya berarti melawan satu orang, tetapi melawan sistem yang telah melindunginya selama ini. Namun, satu hal yang ia tahu pasti, jika ia diam, maka korban berikutnya hanyalah masalah waktu. Ia harus menemukan cara untuk keluar dari jebakan ini, sebelum semuanya terlambat. Malam semakin larut, tetapi Aisyah masih terjaga. Ia duduk di sudut kamar, memeluk lututnya erat-erat. Peringatan dari ustazah siang tadi terus terngiang di kepalanya. Jika bahkan para pengurus pesantren pun melindungi Pak Sabib, lalu kepada siapa ia harus meminta pertolongan? Matanya melirik ke arah Rahma yang tertidur gelisah, sesekali menggigit bibir seolah berusaha menahan sesuatu dalam mimpinya. Aisyah tahu, ketakutan ini akan terus menghantui mereka jika tidak ada yang berani berbicara. Tapi berbicara berarti melawan, dan melawan berarti menghadapi konsekuensi yang mungkin lebih buruk dari yang bisa ia bayangkan. Saat fajar mulai menyingsing, Aisyah mengambil keputusan. Ia harus berbicara dengan seseorang di luar pesantren, seseorang yang tidak terikat oleh kekuasaan Pak Sabib. Pikirannya teringat pada Ustazah Fatimah, seorang pengajar yang tidak terlalu dekat dengan Pak Sabib dan sering berbicara tentang pentingnya keadilan dalam Islam. Jika ada yang bisa ia percaya, mungkin hanya beliau. Dengan hati-hati, Aisyah menunggu waktu yang tepat. Setelah pengajian duha, ia mendekati Ustazah Fatimah di halaman belakang pesantren, memastikan tak ada yang melihat mereka. "Ustazah, saya perlu bicara," bisiknya dengan suara bergetar. "Ini tentang Pak Kiai." Mata Ustazah Fatimah sedikit menyipit, tetapi ia tetap tenang. "Apa yang terjadi, Aisyah?" tanyanya lembut. Dengan napas berat, Aisyah mulai bercerita tentang malam itu, tentang Rahma, tentang Siti yang menghilang, dan tentang santriwati lain yang kembali dalam keadaan hancur. Kata-kata itu keluar dengan cepat, seolah takut jika ia berhenti, maka keberaniannya akan runtuh. Wajah Ustazah Fatimah berubah pucat, tangannya sedikit gemetar. "Astagfirullah," gumamnya. Untuk sesaat, ia terdiam, seolah mencerna apa yang baru saja didengarnya. "Ini sangat serius, Aisyah. Kita harus melakukan sesuatu." Tapi sebelum Aisyah bisa merasa lega, suara langkah kaki terdengar mendekat. Mereka berdua menoleh, dan jantung Aisyah langsung mencelos. Seorang ustazah lain berdiri di belakang mereka, matanya tajam penuh curiga. "Apa yang kalian bicarakan?" Suaranya dingin dan menusuk. Aisyah merasa darahnya mengalir dingin. Jika percakapan ini terdengar oleh orang yang salah, maka bukan hanya dirinya yang dalam bahaya, Ustazah Fatimah juga bisa menjadi target berikutnya. Untuk pertama kalinya, Aisyah merasakan betapa sulitnya mencari keadilan di tempat yang telah lama dikuasai oleh kebohongan. Aisyah menahan napas, tubuhnya tegang saat menatap ustazah yang berdiri di hadapannya. Wajah wanita itu tak menunjukkan emosi selain kecurigaan yang membara di matanya. Ustazah Fatimah berusaha tetap tenang, tetapi Aisyah bisa melihat jemarinya saling menggenggam erat, seolah menahan sesuatu. "Kami hanya berdiskusi tentang pelajaran, Ustazah," jawab Fatimah dengan suara datar, berusaha menutupi kecemasan di hatinya. Aisyah mengangguk pelan, berharap kebohongan kecil ini bisa menyelamatkan mereka. Namun, tatapan tajam itu tidak langsung beranjak, seolah ingin menyelami lebih dalam niat mereka berdua. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, Ustazah itu akhirnya melengos pergi, meninggalkan mereka dalam diam yang menyesakkan. Aisyah menghela napas panjang, tetapi ketegangan dalam dadanya masih belum mereda. "Kita harus lebih hati-hati," bisik Ustazah Fatimah. "Jika mereka tahu kita berusaha melawan, kita bisa dihancurkan sebelum sempat melakukan apapun." Aisyah menelan ludah. Kata-kata itu begitu menakutkan, tetapi juga menyadarkannya bahwa yang mereka hadapi bukan hanya seorang Pak Sabib, melainkan sebuah sistem yang telah membiarkan kejahatan ini terjadi selama bertahun-tahun. Hari-hari berikutnya, Aisyah merasakan perubahan di sekitar pesantren. Seolah-olah ada mata-mata yang mengawasinya di setiap sudut.
Ustazah yang sebelumnya ramah mulai bersikap dingin, beberapa santriwati menjauh, bahkan Rahma pun tampak lebih tertutup. Ketakutan menjalar seperti racun yang tak terlihat. Pada suatu malam, saat Aisyah baru saja hendak tidur, seorang santriwati tiba-tiba berbisik di telinganya, "Berhati-hatilah. Pak Kiai sudah tahu kau bicara dengan Ustazah Fatimah." Jantungnya berdegup kencang, napasnya tercekat. Ia telah menarik perhatian seseorang yang seharusnya tidak boleh ia lawan secara langsung. Aisyah tak bisa tidur malam itu. Ketakutan menggerogoti pikirannya. Jika Pak Sabib tahu, maka hanya ada dua kemungkinan, ia akan dihancurkan secara perlahan atau diusir dengan cara yang lebih buruk dari para korban sebelumnya. Tapi satu hal yang pasti, ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Ia harus menemukan cara untuk keluar dari neraka ini sebelum semuanya terlambat. Dan lebih dari itu, ia harus memastikan kejahatan ini tidak akan terus berulang, tidak peduli seberapa besar taruhannya. Malam itu, Aisyah tak bisa lagi menunggu. Jika benar Pak Sabib sudah mengetahui pergerakannya, maka ia harus bertindak sebelum sesuatu yang buruk terjadi padanya. Dengan hati berdebar, ia menyelinap keluar dari asrama, menyusuri lorong gelap pesantren menuju kamar Ustazah Fatimah. Tangannya gemetar saat mengetuk pintu pelan. Tak lama, pintu terbuka, dan wajah Ustazah Fatimah muncul dengan ekspresi penuh kekhawatiran. "Aisyah, ada apa?" bisiknya. Aisyah melangkah masuk dengan cepat, menutup pintu di belakangnya. "Kita harus melakukan sesuatu sekarang, sebelum terlambat," katanya dengan suara lirih tetapi tegas. Ustazah Fatimah menatapnya dalam diam, lalu menghela napas berat. "Aku sudah memikirkan hal yang sama," jawabnya. Ia membuka laci meja kecilnya, mengeluarkan sebuah ponsel yang selama ini ia sembunyikan, barang yang dilarang keras di lingkungan pesantren. "Aku akan menghubungi seseorang yang bisa membantu, seorang jurnalis yang pernah menangani kasus serupa," katanya. Aisyah merasakan harapan kecil tumbuh di dadanya, tetapi bersamaan dengan itu, ketakutan semakin kuat. "Jika Pak Kiai tahu kita menghubungi orang luar, kita bisa dalam bahaya," kata Aisyah. Ustazah Fatimah mengangguk. "Itulah mengapa kita harus hati-hati. Tapi kita tidak bisa membiarkan ini terus terjadi." Beberapa hari berikutnya, Aisyah dan Ustazah Fatimah bertukar pesan secara diam-diam dengan seorang jurnalis dari luar kota. Mereka menceritakan semua yang terjadi di pesantren, tentang santriwati yang dipanggil ke ruangan Pak Sabib, tentang yang menghilang, dan tentang bagaimana semua orang di dalam pesantren memilih diam. "Ini bukan pertama kalinya aku mendengar kasus seperti ini," jawab jurnalis itu dalam salah satu pesannya. "Tapi kita butuh bukti yang cukup kuat untuk melawan seseorang seperti dia." Kata-kata itu menusuk hati Aisyah. Bagaimana mereka bisa mendapatkan bukti dari kejahatan yang selalu dilakukan di balik pintu tertutup? Namun, sebelum mereka bisa memikirkan langkah selanjutnya, sesuatu yang tak terduga terjadi. Pada suatu malam, seorang santriwati ditemukan pingsan di halaman belakang pesantren, tubuhnya penuh luka lebam. Kabar itu menyebar dengan cepat di antara para santri, tetapi para pengurus pesantren hanya mengatakan bahwa gadis itu mengalami kesurupan, dan melarang siapapun membicarakannya lebih lanjut. Aisyah dan Ustazah Fatimah tahu ini bukan kesurupan, ini adalah bukti bahwa kejahatan itu masih terus terjadi. Dan kini, mereka tak punya pilihan lain selain segera bertindak, meskipun taruhannya adalah nyawa mereka sendiri. Keesokan harinya, Aisyah dan Ustazah Fatimah merasa semakin terpojok. Meskipun mereka sudah menyusun rencana dengan hati-hati, mereka tahu bahwa waktu mereka semakin sedikit. Dengan semakin banyaknya santriwati yang diam-diam diancam untuk tidak berbicara, dan kejadian malam itu semakin menguatkan kecurigaan mereka, tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan selain segera mengungkap kebenaran. Namun, tantangannya bukan hanya mencari bukti, tetapi juga memastikan mereka bisa melakukannya tanpa terlihat oleh pihak yang berkuasa di pesantren. Semua itu seakan menjadi pertaruhan hidup dan mati bagi mereka berdua. Aisyah mulai merasa ketegangan yang terus meningkat. Setiap kali ia melintas di depan Pak Sabib, ia merasakan pandangannya yang tajam, seolah-olah Pak Kiai sudah tahu apa yang sedang mereka rencanakan. Suasana pesantren semakin tegang, dan Aisyah tak bisa lagi menutup-nutupi kecemasannya. Satu-satunya cara untuk mencari bukti adalah dengan membuka mulut mereka yang terluka. Namun, siapa yang akan berani memberi kesaksian? Santriwati lain yang terancam, atau mereka yang sudah meninggalkan pesantren dengan cara yang tak wajar? Semuanya tampak rapuh, dan jejak-jejak kebenaran yang coba mereka gali selalu lenyap seiring waktu. Di tengah kebuntuan ini, datanglah kabar yang tak terduga. Seorang santriwati yang sebelumnya menghilang tiba-tiba muncul di pesantren. Namanya Laila, dan wajahnya sudah pucat, mata kosong, dan tubuhnya kurus kering. Ia dipulangkan oleh keluarganya dengan alasan yang tak jelas, tetapi begitu ia melihat Aisyah dan Ustazah Fatimah, matanya menyiratkan sesuatu yang lebih. Laila menghampiri mereka berdua di tengah malam, dengan suara gemetar, ia berkata, "Saya tahu apa yang terjadi.
Saya tahu bagaimana Pak Kiai memperlakukan kami. Aisyah hampir tak bisa mempercayainya. Laila akhirnya memiliki keberanian untuk berbicara. Tetapi keberanian itu datang dengan harga yang sangat mahal. Malam itu, mereka berdua duduk bersama Laila di ruang yang gelap, dan dengan setiap kata yang keluar dari mulutnya, Aisyah merasa dunia mereka semakin retak. Laila menceritakan semua yang terjadi padanya, tentang bagaimana ia dipaksa masuk ke dalam ruangan Pak Sabib, tentang intimidasi yang diterimanya, dan bagaimana ia akhirnya dipulangkan setelah kehilangan segalanya. Namun, ada satu hal yang membuat jantung Aisyah terhenti. Laila mengatakan bahwa sebelum pergi, Pak Sabib mengancamnya, jika kau bicara, semuanya akan hancur. Kini, mereka tak hanya melawan seseorang yang kejam, tetapi juga sistem yang melindunginya. Namun, untuk pertama kalinya, Aisyah merasa bahwa harapan masih ada, meskipun sangat tipis. Setelah percakapan malam itu dengan Laila, Aisyah merasa seakan beban yang ia pikul semakin berat. Laila, yang sempat hilang dan kini muncul kembali dengan cerita mengerikan, menyadarkan Aisyah bahwa semua yang mereka takutkan bukanlah ancaman kosong. Pak Sabib bukan hanya seorang pemangsa, tetapi ia telah menguasai hampir setiap sudut pesantren, mengendalikan banyak orang, dan menutupi kejahatannya dengan rapi. Kini, Laila menjadi saksi hidup dari kejahatan itu, namun sekaligus menjadi target baru yang harus diamankan. Aisyah dan Ustazah Fatimah tahu bahwa mereka harus bergerak cepat. Tanpa bukti yang kuat, tanpa dukungan, mereka tak akan bisa berbuat apa-apa. Tetapi, berbicara dengan Laila adalah langkah pertama yang tak bisa mereka mundur. Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang semakin terasa. Aisyah mulai merasa seolah-olah ada mata yang selalu mengawasinya. Setiap langkahnya, setiap kata yang ia ucapkan, terasa seperti sebuah jebakan yang bisa meledak kapan saja. Pak Sabib semakin sering memperhatikannya, seolah tahu bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi di balik layar. Bahkan di hadapan santri lainnya, ia berusaha bertindak seperti biasanya, berbicara dengan nada penuh wibawa, tetapi Aisyah bisa merasakan aura ancaman yang tersembunyi. Semua ini mulai membuatnya terperangkap dalam bayang-bayang ketakutan yang semakin tak terkendali. Pagi itu, ketika Aisyah dan Ustazah Fatimah berkumpul bersama Laila di ruang tersembunyi, mereka mendengar langkah kaki mendekat. Tiba-tiba, pintu diketuk dengan keras. Hati mereka berdebar kencang, dan Aisyah menoleh dengan gugup. Ternyata, itu adalah Rahma. Wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya, dan matanya memancarkan kecemasan yang mendalam. Aku mendengar sesuatu," kata Rahma dengan suara gemetar. "Pak Sabib, dia tahu kalian sedang mencari bukti. Dia sudah mulai mengawasi kalian lebih ketat." Ketika Rahma mengungkapkan ini, Aisyah merasa seakan seluruh dunia berputar lebih cepat. Mereka sudah tidak memiliki banyak waktu lagi. Malam itu, mereka harus memutuskan apakah mereka siap untuk membawa kebenaran keluar pesantren, meskipun itu berarti menghancurkan hidup mereka. Aisyah, Ustazah Fatimah, Laila, dan Rahma duduk bersama dalam keheningan yang tegang, saling menatap dengan mata yang penuh ketakutan dan tekad. "Kita harus bertindak sekarang," kata Aisyah dengan suara penuh tekad. "Jika kita tidak melawan, maka kita semua akan hancur bersama dalam kebohongan ini." Saat itu, Aisyah merasa untuk pertama kalinya dalam hidupnya bahwa ia benar-benar punya kekuatan untuk mengubah sesuatu. Namun, ia juga tahu, langkah ini akan membuat mereka semua menjadi buronan, tak hanya di pesantren, tetapi di dunia yang lebih luas. Aisyah merasakan ketegangan yang semakin memuncak. Malam itu, mereka duduk berempat dalam keheningan yang tegang, seolah-olah mereka semua tahu bahwa keputusan yang akan mereka ambil akan mengubah hidup mereka selamanya. Ustazah Fatimah menatap Aisyah dengan tatapan penuh kekhawatiran, tetapi juga harapan. Laila dan Rahma, meskipun takut, mengangguk dengan keyakinan yang perlahan tumbuh dalam diri mereka. Mereka tahu, jika mereka tidak melakukan apa yang harus dilakukan sekarang, kejahatan yang telah bertahun-tahun tersembunyi akan terus menghancurkan hidup mereka dan santriwati lainnya. Aisyah berdiri dengan tegak, menatap mereka satu per satu. "Kita tidak bisa mundur sekarang," katanya, suaranya lebih tegas dari yang pernah terdengar. "Ini bukan hanya tentang kita lagi, ini tentang masa depan pesantren ini dan keadilan yang telah lama dirampas. Jika kita tidak mengungkapkan apa yang terjadi, maka semua yang telah kita alami hanya akan menjadi kenangan yang tertimbun dalam kebohongan." Laila mengangguk, meski matanya masih dipenuhi kecemasan. "Tapi, bagaimana jika mereka menangkap kita? Apa yang akan terjadi pada kita?" tanyanya dengan suara tercekat. Aisyah menatap Laila, merasa perasaan yang sama. Mereka semua tahu bahwa setelah malam ini, tidak ada jalan kembali. Jika mereka ingin melawan, mereka harus siap untuk menghadapi segala konsekuensi, bahkan jika itu berarti kehilangan semuanya. Aisyah menggenggam tangan Laila dengan erat. "Kita akan melawan, dan kita akan membawa semua bukti yang kita punya keluar pesantren. Mungkin mereka akan menangkap kita, mungkin mereka akan berusaha mengubur kita dalam ketakutan.
Tapi kita harus berani, atau kita akan dihancurkan tanpa ada yang tahu. Rahma menundukkan kepala, air mata mulai mengalir, tetapi ada secercah keberanian di dalam dirinya. Ketika mereka keluar dari tempat persembunyian mereka untuk menuju ke jurnalis yang telah berjanji untuk membantu mereka, langit malam tampak sangat gelap, seolah-olah dunia menyembunyikan segala yang sedang mereka lakukan. Setiap langkah mereka terasa berat, setiap suara di sekitar mereka membuat hati mereka berdegup kencang. Namun, meskipun ketakutan menghantui mereka, satu hal yang pasti, mereka tidak akan menyerah. Mereka tahu pengorbanan ini akan membawa perubahan, entah itu untuk mereka atau untuk dunia yang lebih luas. Di balik setiap ketakutan, ada harapan yang ingin mereka sampaikan, dan mereka siap untuk membayar harga apapun untuk itu.